Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semuanya. Yang kami hormati Pak Abror selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Yang saya hormati juga, yang kami hormati teman-teman mahasiswa, rekan-rekan berpikir kami dari em, mata kuliah dari sejarah, sosial, dan ekonomi. Pada kesempatan hari ini, saya Priyo Arif Wicaksono dari kelompok 3 beserta dengan Raffi Bahri Yusuf dan Dimas Ramadan akan mempresentasikan suatu materi terkait dengan kehidupan sosial dan ekonomi yang ada di Kesultanan Mataram. Nah, boleh di next. Terlebih dahulu akan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Priyo Arif Wicaksono dan rekan saya Dimas Ramadan beserta Raffi Bahri Yusuf. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa kami akan mempresentasikan terkait dengan materi yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Boleh next? Adapun sub pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada tiga hal. Yang pertama adalah kelompok sosial di Mataram Islam, kedua kelompok sosial di Mataram Islam, kedua kehidupan sosial di Mataram Islam, ketiga kehidupan ekonomi di Mataram Islam. Boleh di next? Oke, sebelum kita beranjak ke ketiga submateri terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya Mataram Islam atau lebih dikenal sebagai Kesultanan Mataram. Nah, Mataram Islam atau Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berkembang di daerah Jawa, tepatnya pada sekitar abad ke-16 hingga awal abad ke-18 sebelum pada akhirnya kesultanan tersebut dipecah menjadi kesultanan-kesultanan kecil atau yang lebih kita kenal sebagai Poster London. Nah, kerajaan ini berawal dari daerah Mataram yang diberikan oleh Kesultanan Panjang kepada Ki Agen Pamanahan sebagai hadiah atas jasanya, putranya, Sutawijaya yaitu Panembahan Senopati. Yang kemudian Panembahan Senopati ini mendirikan Kesultanan Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuatan ekonomi yang pada perkembangannya berhasil mencapai puncak kekuatan pada era Sultan Hanyakrokusumo atau lebih kita kenal dengan sebutan Sultan Agung, yang mana dia berhasil memusatkan kekuatan politik dan militer yang dominan di wilayah Nusantara, khususnya pada sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Madura. Boleh di next? Nah, kelompok sosial yang ada di Mataram. Jadi setelah kita membahas terkait dengan apa sih itu Kesultanan Mataram, kita langsung masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan kelompok sosial yang ada di dalam kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram, yang mana struktur sosial dalam Mataram Islam memiliki sistem sosial yang emang bersifat hierarkis gitu dan terstruktur dengan baik. Struktur sosial ini jadi status sosial seseorang di kerajaan tersebut ditentukan oleh ya berbagai faktor, baik itu faktor keturunan, kedekatan dengan penguasa, dan perannya dalam sistem pemerintahan dan ekonomi. Dalam sistem ini, kelompok elit ini memiliki kekuasaan dan hak istimewa yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat biasa. Yang mana nanti akan secara lebih detail kita jelaskan terkait apa saja sih kelompok sosial dan struktur masyarakat yang ada di wilayah Mataram Islam. Karena bagaimanapun juga, meskipun nuansanya masih Islam, tetapi masih ada ciri khas Hindu-Budanya, yaitu ciri khas Hindu-Buddha adalah masyarakat berstrata dan di dalam Mataram Islam juga masih menerapkan strata sosial tersebut. Nah, struktur sosial ini juga merupakan pengaruh gitu dari sistem feodalisme, di mana raja sebagai pemimpin tertinggi memiliki kendali atas tanah dan rakyatnya. Jadi walaupun diperkenalkan agama Islam sebagai agama yang egaliter, tapi untuk konteks wilayah Pulau Jawa pada saat itu ya strata sosial ya masih tetap terjadi di situ. Jadi ya ibaratkan ya hanya kulit luarnya saja lah kita. Walaupun tetap aja itu masih ada ya yang namanya feudalisme dan struktur sosial yang ada di wilayah tersebut. Oke, lanjut ke pembagian struktur sosial. Jadi masyarakat Mataram ini memiliki struktur sosial yang memang hierarkis gitu. Kekuatan politiknya terkonsentrasi pada kelompok elit, terutama pada kerajaan dan bangsawan.
Ada beberapa kelompok sosial yang ada di Kesultanan Mataram. Kita mulai dari dua kelompok sosial yang paling utama gitu, yang ada di Kerajaan Mataram. Yang pertama adalah keluarga, kerajaan, dan bangsawan. Kelompok tertinggi ini merupakan kelompok tertinggi dari struktur sosial yang ada di Mataram atau kelompok sosial yang ada di Mataram Islam. Yang mana Sultan itu sebagai pemimpin tertinggi tentunya. Yang mana raja memiliki kekuasaan absolut atas pemerintahannya dan ekonomi. Ia juga dianggap sebagai pemimpin spiritual yang berperan menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan agama. Untuk itulah muncul sebutan gitu para penerusnya. Sayyidin Patanagama, Sayyidin in Khalifatullah ing Tanah Jawi. Yang artinya ini apa ya? Pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Jadi ada Sayyidin Patanagama, Patanegara, Khalifatullah atau Khalifah Allah di Tanah Jawa itu mengindikasikan gelar tersebut bahwa Sultan memiliki kendali atas kekuatan sosial dan politik yang besar, bahkan agama gitu, yang ada di wilayah Kesultanan Mataram itu. Yang kedua adalah terkait dengan keluarga kerajaan atau bangsawan, yang mana para pangeran dan putri kerajaan ini memiliki kedudukan tertinggi gitu setelah raja dan biasanya menikah dengan bangsa lain untuk memperkuat kekuatan politik yang ada di wilayah kerajaan tersebut. Para bangsawan em, terdiri dari pejabat-pejabat tinggi yang memang masih ada keturunan garis Mataram gitu terkait hal administrasi yang ada di wilayah Sultan Mataram. Mereka juga memiliki tanah dan berkuasa atas Tunggu. Jadi di dalam konsep Mataram Islam itu atau di tanah Jawa waktu itu ada yang namanya istilah tanah lungguh, yaitu tanah yang memang sengaja disewakan kepada petani untuk digarap, kemudian petani menyetorkan hasilnya kepada para pejabat-pejabat tersebut atau bangsawan-bangsawan setempat. Itu yang disebut sebagai konsep tanah lungguh, yang mana ini merupakan salah satu ciri dari praktek feodalisme yang ada di tanah Jawa pada saat itu. Dan ini masih terjadi, sistem tanah lungguh ini masih terjadi hingga abad ke-19 juga gitu. Struktur sosial yang kedua adalah kaum ulama dan tokoh agama. Mereka ini memiliki peran penting dalam pembinaan agama Islam di Kesultanan Mataram. Tetapi apakah hanya Islam saja yang ada di Kesultanan Mataram? Tentu tidak. Masih ada kelompok-kelompok lain, agama-agama lain, khususnya agama Hindu-Buddha dan kepercayaan tradisional, atau disebut juga sebagai kejawen, yang ada di wilayah Kesultanan Mataram. Walaupun pada hakikatnya dominan Islam, tetapi tetap saja lah. Mereka masih tetap ada ya masyarakat yang memang masih berpegang teguh pada ajaran agama nenek moyangnya atau leluhurnya. Itu entah kepercayaan animisme maupun agama-agama kejawen seperti itu. Yang mana ulama atau yang dikenal sebagai pemuka agama Islam itu mereka memiliki hubungan erat gitu dengan kerajaan atau dengan kesultanan lah dengan sultan dalam membentuk hukum dan pendidikan keagamaan, dan beberapa dari pemuka agama tersebut justru malah bukan justru tapi memang berperan sebagai penasihat bagi para sultan, seperti ketika Sultan Agung itu dia memiliki beberapa ulama yang dijadikan sebagai penasihat istanahnya guna menentukan kebijakan-kebijakan ke depannya bagi Mataram. Seperti itu. Next. Oke, struktur sosial atau kelompok sosial selanjutnya yaitu terkait dengan aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintahan ini sama seperti ya bangsawan gitu. Cuman memang dalam artian tidaklah se apa sih namanya, tidak setinggi dari bangsawan. Mereka masih ada di bawah bangsawan. Mereka ada terdiri dari bupati, mantri, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab dalam hal administrasi wilayahnya. Jadi maksudnya adalah ya mereka ini ibaratkan abdi dalam gitu. Abdi dalam istana yang bekerja untuk sultan dan mengelola urusan-urusan istana atau urusan-urusan yang ada di wilayah-wilayah fasal dari kerajaan Mataram ini. Nah, mereka mengawasi perpajakan, pertanian, serta mengelola hubungan antara rakyat dengan kerajaan. Selanjutnya adalah kaum pedagang. Kaum pedagang ini merupakan ya struktur sosial atau kelompok sosial yang pasti ada di setiap kerajaan karena mereka ini sebagai penggerak ekonomi dari kerajaan itu sendiri. Yaitu kerajaan jika diibaratkan sebagai suatu ladang bisnis, maka kaum pedagang ini adalah yang penggerakan dari bisnis itu. Yang menghubungkan sebenarnya kaum kaum pedagang ini adalah kelompok menengah gitu, kelompok tengah yang
berada di tengah-tengah antara kelompok tinggi dan kelompok rendah, yang mana kelompok tinggi ini adalah kelompok yang ada di bangsawan tersebut atau raja-raja, dan kelompok rendah adalah rakyat-rakyat jelata seperti itu. Nah, pedagang di sini berperan dalam pendistribusian hasil pertanian dan perdagangan antar wilayah, yang mana perdagangan ini dilakukan di pasar lokal serta melalui pelabuhan yang menghubungkan Mataram dengan dunia luar. Maksudnya adalah pedagang ini tidak hanya pedagang yang memang asalnya domestik, melainkan juga mancanegara. Dan pedagang ini tidak hanya pedagang pada daerah pedalaman, tetapi lebih banyak ada di daerah-daerah pesisir, yang mana pada saat itu Mataram Islam itu terkenal akan em, apa ya, perdagangan maritimnya dengan seluruh kerajaan-kerajaan di dunia ataupun bangsa-bangsa lain di dunia seperti bangsa Portugis, Arab, dan Eropa seperti itu. Yang mana mereka menjalin interaksi satu sama lain, pertukaran budaya. Hingga pada akhirnya VOC datang membawa semacam, ya tahulah sendiri seperti itu. Yang mana sebagian besar para pedagang itu berasal dari pribumi, tapi juga ada interaksi dengan pedagang asing. Next. Oke, kelompok sosial yang terakhir adalah kelompok sosial yang memang dapat dikatakan sebagai kelompok sosial yang amat rendah, yang mana rakyat jelata dan budak merupakan kelompok sosial terbawah yang ada di Kesultanan Mataram. Sebagian besar penduduk Mataram itu adalah petani, guys. Yang petani ini bekerja untuk para bangsawan di tanah-tanah lungguh yang disewakan oleh pejabat tersebut untuk pada akhirnya para petani tersebut menyetor hasil buminya kepada para penguasa yang ada di kerajaan Sultan Mataram. Yang mana rakyat jelata ini diwajibkan gitu membayar pajak sesuai dengan yang saya sebutkan berupa hasil pertanian kepada kerajaan. Nah, sistem pertanian ini sangat bergantung pada irigasi yang dikendalikan oleh pemerintah kerajaan atau kesultanan. Jadi jika ya secara tidak langsung mereka nggak punya yang namanya um, kehendak itu untuk hadiran melalui kerajaan, kalau tidak ya sistem irigasinya akan diputus. Selain itu juga terdapat para buruh yang bekerja dalam berbagai sektor seperti pada pertanian, pembangunan, dan kerajinan. Pada pertanian, mereka ya seperti petani, karena memang petani gitu, atau buruh tani. Selanjutnya ada pembangunan. Nah, para buruh yang bekerja di pembangunan ini terlibatlah dalam proyek-proyek strategis yang ada di Kerajaan Mataram dan sekitarnya. Dalam artian adalah mereka mengerjakan segala segala bentuk upaya pembangunan yang ada di Kerajaan Mataram kuno, Mataram Islam. Baik itu pembangunan istana, bendungan, irigasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kerajinan. Maksudnya adalah para buruh ini atau rakyat jelata ini juga ikut berpartisipasi dalam perkembangan seni dan tradisi yang ada di Mataram. Karena memang ketika di akhir kekuasaan Sultan Agung atau Sultan Hanyakrokusumo itu dia sangat menekankan pada kesenian gitu dibandingkan dengan politik, dan rakyat jelata sangat dilibatkan gitu dalam proses pengembangan kebudayaan tersebut. Kelompok sosial terakhir adalah budak. Budak ini berasal dari tawanan perang atau perdagangan budak gitu. Yang mana ini ya sesuai dengan statusnya, ini merupakan status sosial paling rendah, dan beberapa budak bisa mendapatkan kebebasan jika mendapatkan perlakuan baik dari tuannya. Yang mana perbudakan ini pada saat itu memang masih lumrah terjadi, dan orang-orang yang jadikan budak ya tidak terlepas dari dia yang memang ada utang, dia yang diperdagangkan sebagai budak, diculik untuk pada akhirnya diperdagangkan sebagai budak, dan terusnya adalah ya tawanan perang yang diperbudak untuk melakukan kekuasaan Kesultanan Mataram. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hmm, Baik, terima kasih Trio. Selanjutnya yaitu masuk ke kehidupan sosial di Mataram. Nah, jadi penduduk Mataram pada awalnya lebih bersifat homogen gitu, berdasarkan asal-usul dan profesinya. Mana tadi kan asal-usulnya udah dijelaskan kan sama Prio di awal, kalau eh, daerah Mataram itu sebenarnya penduduk Mataram itu sebenarnya pengikut Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan yang tadi eh, yang dihadiahi tanah daerah Mataram, di giveaway lah bahasa. Nah, tanah daerah Mataram ini eh, cukup subur ya. Jadi
kehidupan masyarakat Mataram ini jadi bergantung pada profesi pertanian. Selanjutnya sebelum itu daerah Mataram ini kebagi ya, ada daerah inti, ada daerah non inti gitu. Kalau daerah inti kan kayak pusatnya, pusat kekuasaan dan wilayah awal berkembangnya. Nah, ada tiga. Yang satu kota gede yang merupakan pusat awal. Yang kedua ada Pleret, eh, pusat pemerintahan nanti yang akan dipindahkan ke Pleret oleh Sultan Agung ya. Yang ketiga ada Kartasura, yaitu pada masa Amangkurat II, di mana ibu kota Mataram dipindahkan ke Kartasura. Kalau daerah non intinya kayak bagian barat ada Priangan gitu, kayak Cirebon, Sumedang, Galuh. Bagian timur juga ada Madiun, Kediri, Blambangan, atau Banyuwangi ya. Bagian utara kayak Jepara, dan bagian selatan. Bagian selatan ini lebih jarang berpenduduk dan juga berfungsi sebagai batas alam Mataram. Jadi daerah non inti ini masuknya kayak wilayah taklukan dan pengaruh Mataram. Nah, karena kehidupan masyarakat Mataram bergantung pada pertanian, dalam babat Tanah Jawi disebutkan bahwa hasil panennya berlimpah gitu. Dan kemudian perdagangan berkembang pesat yang mengakibatkan banyak orang datang untuk sementara atau mentap. Biasanya itu pedagang ya, gitu. Nah, selanjutnya kajian terhadap toponim, data artefaktual, dan data sejarah yang dilakukan menghasilkan gambaran tentang komposisi penduduk kota-kota pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi penduduk kota-kota pusat seperti yang dijelaskan oleh Prio tadi ya, kan ada dari kerajaan hingga kelompok rakyat jelata atau budak. Nah, penduduk kota-kota pusat ini kelompok sosial yang tadi selain kelompok budak gitu. Kelompok budak itu di pinggir lah atau dipisahkan. Nah, di penduduk di kota-kota pusat itu sebenarnya nggak ada segregasi yang ketat ya, atau apa ya dibilang kayak pemisah banget karena setiap kelompok itu punya peranan masing-masing gitu. Paling cuma kelompok raja dan keluarganya, kelompok bangsawan itu dipisahin gitu. Nah, tapi ada kelompok profesional nih. Profesional itu tadi masuk ke sebenarnya kelompok profesional itu pekerja ya, bisa masuk ke non elit tadi atau ke kelompok elit gitu, tergantung profesinya. Nah, mereka nih biasanya hidup berkelompok dengan teman-teman profesinya di Mataram, yang mana eh, karena alasan kesetiakawanan profesi dan juga adanya masalah ekonomi gitu. Nah, selanjutnya ada kelompok pundi atau pengrajin, pengrajin gabah yang tinggal jauh dari, maksudnya masih di lingkup Mataram pusat ya, pusat kota pusat, tapi dia agak jauh nih karena kan eh, gerabah itu butuh tempat yang luas sama biar asap dari bakarannya itu nggak ganggu penduduk kota. Nah, kelompok penting yang tidak terekam keberadaannya dalam toponim ini malah petani dan pedagang. Nah, pada sejarahnya nggak kerekam dengan tempat gitu ya. Jadi petani ini padahal penting buat produsen hasil-hasil pertanian. Terus juga kalau nggak salah petani ini juga disuruh buat jadi ikut tempur juga gitu. Nah, ini ada pedagang yang memang jelas penting gitu buat sistem ekonomi, maksudnya kehidupan ekonomi di Mataram Islam. Nah, dari analisis
analisis atas toponim, data arkeologis, dan data sejarah tadi, kelihatan gitu bahwa di antara masyarakat penghuni ketiga kota pusat pemerintahan kerajaan Islam juga terdapat kelompok-kelompok yang berasal dari luar daerah inti Mataram Islam, bahkan dari luar Nusantara. Contohnya ada Semarangan dan Sampangan, mana dia kan tadi di wilayah non-inti ya, di luar daerah inti Mataram Islam. Nah, yang kedua ada Cina dan Belanda gitu. Nah, selanjutnya masuk ke materi kehidupan ekonomi yang akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita bahas kehidupan ekonomi di Mataram, di mana kehidupan ekonomi di Mataram, baik pada masa Kerajaan Mataram kuno maupun Mataram Islam, itu memang sangat bergantung pada sektor pertanian. Pada masa Mataram kuno, yang beroperasi dari abad ke-8 hingga ke-11, mayoritas penduduknya ya petani gitu, yang mengolah tanah subur untuk menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, palawija, dan rempah-rempah. Di mana sistem petani inilah yang nantinya ada irigasi gitu, di mana dengan adanya irigasi yang baik itu mendukung yang namanya pertanian, dan hasil pertanian ini juga enggak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga diekspor ke luar negeri termasuk sampai ke India dan Cina. Mungkin bisa di next slide. Nah, lalu juga perdagangan memainkan peran penting gitu dalam kehidupan ekonomi di Mataram, di mana jalur perdagangan melalui sungai seperti Bengawan Solo itu menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir yang memungkinkan pertukaran barang secara domestik dan internasional. Dan selain itu juga kerajinan tangan dan pengolahan logam juga menjadi bagian integral dari ekonomi pada pada saat itu di Mataram dengan produk-produk berkualitas tinggi yang diminati di pasar yang ada saat itu. Mungkin bisa di next slide lagi. Nah, terakhir pada masa Mataram Islam di bawah Sultan Agung itu memang Mataram Islam berfokus pada sektor pertanian itu terus berlanjut gitu ya. Di mana Sultan Agung juga menerapkan kebijakan pengelolaan tanah yang efisien untuk meningkatkan hasil pertanian dan mendukung kesejahteraan rakyat. Di mana saat itu ada sistem pajak juga yang terstruktur itu diperkenalkan untuk mendukung stabilitas ekonomi kerajaan dan pembangunan infrastruktur. Dan ya secara keseluruhan, kehidupan ekonomi di Mataram itu mencerminkan kekayaan sumber daya alamnya dan kemampuan masyarakatnya itu dalam mengelola serta memanfaatkan potensi tersebut untuk mencapai kemakmuran. Mungkin itu bisa di next slide lagi. Nah, ini untuk referensi yang kita pakai. Mungkin akan saya kembalikan ke Prio untuk menjadi penutup. Oke, baik. Terima kasih Dimas dan Rafli atas pemaparan sub-sub materi yang tadi. Em, untuk itu kami persilakan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk pada akhirnya menanggapi presentasi pada kesempatan kali ini. Presentasi yang dapat kami sampaikan, kami akhiri di sini saja terlebih dahulu. Untuk itu, jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengkritisi terkait dengan pola presentasi kami persilahkan. Bila taufiq walidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.